Oke teman-teman, kembali hadir di channel namanya Koko Numerologi, dan saya sekarang bersama Mas Yunus. Nah, Mas Yunus ini bilangnya Mas Yunus RK. RK itu kepanjangannya apa, Mas? RK itu Relax Coincidence. Relax Coincidence ya. Jadi kalau bicara RK itu kan pelatihannya ada beberapa level ya, atau beberapa kelas ya? Ada banyak, Mas. Ada banyak. Oke, Mas. Jadi gini, Mas. Kalau kita bicara RK ya, ini kan sebenarnya tujuan utamanya itu ingin membuat apa sih, Mas? Sebenarnya tujuan utamanya ya membuat manusia banyak uang, Mas. Paling gampang gitu ya, banyak uang. Paling ya? gampang, nah, banyak uang, mendapatkan uang mudah kan gitu iya. kan. Cuman kan di sini yang perlu ditekankan oleh saya pada setiap memberi pemahaman di dalam kelas-kelas RK itu menyadarkan orang-orang supaya tidak terjebak pada halusinasi tentang datangnya kekayaan dan uang itu bukan dari 4 macam hal gitu loh. Iya. Nah itu. Makanya sesuai dengan topik video kali ini bahas tentang manusia itu sejatinya adalah kaya raya. Ya. Nah itu gimana tuh maksudnya itu, Mas? Sebenarnya sudah tak jelaskan di pelatihan ya. Mungkin ini sedikit membocorkan ya, sedikit membocorkan karena belum pernah tak bahas sama sekali di. Makasih. Di YouTube ya, di YouTube beberapa YouTube yang pernah saya dihinggapi gitu ya. Sebenarnya sejatinya manusia itu sudah kaya. Nah, kalau kita melihat dari segi bahwa kita itu adalah makhluk, ya makhluk yang diciptakan Tuhan. Kan di luar sana baik orang beragama maupun non agama itu pasti percaya bahwa manusia itu mempunyai takdir. Iya. Nah, takdir itu setiap manusia itu menurut saya itu sama. Berarti kalau ada manusia kaya, ya semua orang sebenarnya kaya, Mas. Iya. Sebenarnya kaya. Kok bisa seperti itu? Bisa. Sekarang kita ulas hakikatnya manusia itu sebenarnya dari pertama mulai hadir di dunia di mana? Di bumi ini. Salah. Di ini ya. Betul. Di plasenta ibu kita. Oh iya. Coba bayangkan, selama di plasenta ibu kita berapa bulan? 9. Kurang lebih 9 bulan. Iya. Hidup nggak, Mas? Hidup. Dipenuhi nggak semua kebutuhan asupan gizinya? Iya, semuanya. Sampai semuanya sampai lahir. Sampai semua ya. Sampai melahirkan. Sampai melahirkan. Ketika kita sudah lahir di dunia ini, kita pun sebenarnya hakikatnya masih berada di plasenta. Makanya kenapa bumi disebut ibu pertiwi. Oke, maksudnya gini, Mas. Kita waktu lahir, sebelum lahir itu kan di perut ibu. Di plasenta. Plasentanya ibu kita. Oke. Nah, ketika keluar itu pun masih di plasenta. Masih di plasenta. Oh, jadi ada plasenta 1, ada plasenta kedua gitu ya? Betul. Jadi ada plasenta mikro dan ada plasenta makro. Oke. Ya, kita itu hidup di plasenta makro ini, itu pun sudah ditakdir kebutuhan kita. Apa kebutuhan kita ya semua, termasuk kekayaan kita, dan manusia itu pasti hidupnya kaya, Mas. Tapi pertanyaannya di luar sana, kenapa ada orang miskin, ya kan? Ada orang susah, ada orang kere permanen, ada orang kaya banget. Orang kere permanen gitu ya? Kan ada kan orang kere permanen kan orang mohon maaf sekali, kan banyak orang mohon maaf ya terjebak pada kemiskinannya, sehingga melahirkan generasi miskin kan gitu kan. Dan anak-anaknya dapat suami juga miskin kan gitu kan. Nah, kenapa kok ada seperti itu? Apakah Tuhan tidak adil? Padahal ketika setiap kita bertanya kepada orang-orang ya, baik beragama itu, pasti jawabannya Tuhan itu maha adil. Kan gitu kan? Nah, maha adilnya itu adalah ketika manusia itu hidup di plasenta dunia itu sudah dikasih semua kebutuhannya, Mas. Cuman takdir ini masih berbentuk yang namanya pahala kalau secara Islam. Pahala. Pernah ya mendengar ya? Pahala pernah dengar. Cuman, pahala itu apa kan? Gitu. Pahala itu sebenarnya adalah partikel. Partikel, atom, subatom. Kan Mas Leo pernah bilang, atau Albert Einstein kan pernah bilang kan, everything is energy. Nah, kebutuhan kita sebagai manusia di dunia ini itu oleh Tuhan belum diberikan berbentuk, masih berupa partikel. Makanya di sini
kalau kita mempelajari tentang ilmu spiritual, terutama spiritual Nusantara ya, di situ ada namanya ilmu olah rasa. Bukan hanya olahraga ya, kalau spiritual itu olah rasa. Iya, olah rasa. Kalau olahraga kan larinya untuk ke raga kita nih, supaya kita sehat. Tapi olah rasa ini adalah ilmu untuk supaya kita itu mengolah partikel-partikel kebutuhan kita ini yang masih berbentuk partikel atau atom subatom, itu diolah dengan kemampuan kita, ya kan, supaya menjadi semua kebutuhan kita. Jadi nggak usah terjebak pada 4 keadaan ini. 4 keadaan ini apa? Hakikatnya kekayaan itu bukan datang dari pekerja, bener nggak? Banyak orang bekerja dari pagi sampai malam, bahkan sampai subuh gitu. Ya, pakai sampai lembur-lembur gitu. Hidupnya cuma gitu-gitu doang, ya kan? Masih semuanya serba nyicil gitu kan. Rumah nyicil, mobil nyicil, motor nyicil, sampai panci nyicil, daster nyicil kan gitu kan. Nah, kan bukan karena ini. Yang kedua, kekayaan hakikatnya juga bukan datang dari dari kepintaran. Kalau memang kekayaan ini datang dari kepintaran, Mas Leo, ya, harusnya para rektor itu kan dinobatkan menjadi orang terkaya. Guru-guru juga pasti harusnya kaya, karena guru kan yang dikenal sebagai orang pintar. Tapi faktanya berbeda ya. Tapi faktanya berbeda. Bahkan ada katanya orang pintar gitu ya, dukun ya. Hidupnya juga kekurangan. Nah, kan gitu. Yang ketiga, hakikatnya kekayaan juga bukan karena datang titel dan jabatan. Bener nggak? Kalau memang titel jabatan mendatangkan sebuah kekayaan hakikatnya, harusnya pejabat kita nggak ada yang korupsi dong. Oh iya, benar. Iya kan? Benar, tapi kenyataannya, faktanya bagaimana circle di dunia mereka kan gitu kan? Iya kan? Benar. Iya, itu rahasia umum lah ya kan? Rahasia umum. Dan yang terakhir, yang ketiga ini adalah yang keempat ya, yang keempat ini, hakikat kekayaan datang bukan karena bisnis dan usaha. Banyak orang berbisnis, berusaha, pengen mendapatkan uang, tapi kenyataannya malah mendapatkan apa? Hutang. Semakin besar bisnisnya, semakin besar usahanya, semakin besar utangnya. Nah, manusia kan terjebak dari ini. Padahal takdir kita itu adalah ditakdirkan oleh Tuhan, itu kita kaya raya loh. Asal satu, kita bisa menguasai yang namanya ilmu olah rasa. Nah, bagaimana olah rasa itu? Katanya kan ada kata olah dan ada kata rasa. Kalau ada kata olah itu kan identik dengan alat dan tempat toh. Berarti Tuhan itu sudah memberikan alat di dalam tubuh kita, ya kan? Dan ada rasa. Rasa itu apa? Yaitu kembali lagi, yaitu partikel, atom, subatom, kuark kan gitu. Nah, itu harus diolah. Ini saya ajarkan di kelas-kelas RK, Mas. Makanya kelas RK itu penuh ya. Sudah 5 tahun ini kelas RK itu penuh banget. Selalu penuh sampai nolak-nolak, minta ada yang ngerengek minta diselipin, nggak bisa. Dan tempatnya terbatas ya. Tempatnya terbatas. Karena memang biar berkualitas gitu loh. Jadi nggak langsung buka semuanya rame-rame gitu. Jadi, itu selalu penuh terus memang. Jadi teman-teman yang harus dipahami oleh teman-teman itu adalah ketika teman-teman mengerti dan tahu ilmu olah rasa, manfaatkan ilmu itu. Karena apa? Hakikatnya ilmu olah rasa ini untuk menjadi kaya. Kenapa? Kaya itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan, tapi masih berbentuk, kalau secara agama Islam namanya pahala. Kalau secara ilmu fisika kuantum masih berbentuk partikel. Gitu. Itu. Jadi harus olah rasa ya. Rasanya itu harus seperti apa, Mas? Rasa itu kan energi, Mas. Rasa itu kan bahasa Indonesia. Secara ilmu sainsnya kan energi. Nah, energi itu diolah, kalau teman-teman mungkin pernah membaca buku The Secret ya. Cuman kan di buku The Secret tidak diterangkan secara grambiang ya, secara di situ cuman disuruh mempraktekkan ilmu loa aja, berpikir, memfikirkan. Nggak seperti itu. Berpikir kalau nggak punya energi, ya kan? Manusia kan terdiri dari 4 raga, 4 tubuh. 1 tubuh fisik, 2 tubuh yang kedua, ketiga, keempat ini tubuh astral. Ini semuanya butuh makan. Nah,
ketika kita mengolah rasa itu adalah kita membutuhkan makanannya sukma. Jadi sukma itu makanannya energi. Nah, energi itulah yang harus kita olah gitu loh. Nah, diolah menjadi apa kebutuhan kita. Kan kekayaan bukan terjebak dari ini tadi, hakikatnya. Berarti kekayaan datang karena apa kan gitu kan? Nggak usah susah-susah kerja, nggak usah susah apa korupsi kan gitu kan? Nggak usah susah-susah kan? Udah hakikatnya udah kaya kok kita. Dengan satu syarat tadi kan gitu kan? Nah itu kan memang simpelnya ya Mas ya. Maksudnya gini, apakah ada cara-caranya atau ada setiap hari praktek-prakteknya yang harus dilakukan itu gimana? Ada ya. Ada kalau di ini saya share secara umum ya teman-teman ya. Kalau benar-benar olah rasa itu bahasa kasarannya itu adalah membayangke gitu loh. Membayangkan gitu. Membayangkan. Tapi jangan halusinasi, jangan halu, jangan halu, tapi lebih kepada fokus membayangkan, membentuk apa keinginannya. Atau bisa dibilang namanya visualisasi. Visualisasi. Kalau bahasanya pengetahuan ya. Nah, itu bisa dilakukan tuh setiap kita mau tidur, bangun tidur, udah gitu aja. Cuman kalau di RK sendiri, di situ saya ajarkan ada beberapa item kan, ada penurunan gelombang otak. Penurunan gelombang otak itu adalah gabungan ilmu antara meditasi dengan terapi brain. Terapi brain namanya ada penurunan gelombang otak, berarti kita menurunkan gelombang otak yang ruwet gitu kan, beta itu ya kan ke alfa, gelombang yang supaya sama dengan uang. Nah di situ kalau sudah gelombangnya turun dari beta ke alfa, baru menuju ke sini cakra jantung. Fokus pada pengaktifan cakra jantung. Karena cakra jantung itu adalah tempat di mana kedamaian, kekayaan, kebahagiaan, ketenangan itu ada di sini. Gitu loh. Semuanya di cakra jantung. Semua di cakra jantung. Jadi enggak sangat rugi sekali ketika manusia tidak mempelajari spiritual. Karena apa? Kebanyakan manusia awam, manusia syariat, manusia yang nggak paham itu mencari ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kekayaan itu di luar. Padahal kalau ini diaktifkan, otomatis menarik. Kenapa? Karena kita mempunyai medan elektromagnetik. Namanya aja elektromagnet. Jadi magnet itu kan menarik. Kan mungkin Mas Leo pernah membaca bukunya Dr. Joe Dispenza itu, ya kan? Becoming Supernatural. Becoming Supernatural. Mungkin pernah kan? Iya, makanya ini harus diaktifkan. Karena fungsinya cakra jantung kan itu. Nah, bagaimana cara mengaktifkan cakra jantung? Nanti di DRK kan sudah saya ajarkan. Nah, kalau sudah tenang, sudah cakra jantung diaktifkan, baru di situ tak ajari olah rasa. Tapi kalau bagi teman-teman yang belum pernah ikut RK bisa olah rasa sendiri gitu loh, bayangke kan gitu kan, visualisasi kan gitu kan. Cuman di sini kan visualisasi membayangkan tidak semudah apa yang disampaikan di buku The Secret. Ya kan, cuman bayangkan, berpikir jadi sulit. Rata-rata ada peserta RK itu ketika saya tanya, sudah pernah membaca buku The Secret? Sudah dibayang, sulit. Iya. Kenapa? Karena yang namanya olah rasa ada kata olah dan ada rasa. Kata olah itu identik dengan benda dan tempat, benar. Sedangkan rasa itu adalah bahan. Nah, orang kalau hanya visualisasi nggak punya bahannya untuk mengolah, ya nggak percuma dong. Ada yang kurang ya. Ada yang nggak lengkap ya. Mau masak nasi goreng tapi nggak ada nasinya. Jadi nasi goreng. Ya mustahil. Makanya kenapa teman-teman yang pernah membaca buku The Secret mempraktekkan loa itu susah berhasil. Karena memang tidak ada bahannya. Namanya olah rasa adalah mengolah energi, mengolah partikel, dibentuk untuk apa? Mewujud menjadi keinginan kita. Seperti itu Mas Leo. Oke. Jadi seberapa penting sih Mas orang itu tuh kalau mau mendapatkan kekayaan atau dia merasa kekayaan itu adalah hak dia atau kewajibannya dia, berarti kan harus tenang ya. Nah, seberapa penting sih Mas, maksudnya orang itu kan di luar sana kan tuh kan banyak yang ruwet-ruwet, banyak yang stres dalam hidupnya, merasa penuh penyesalan, penuh kekhawatiran. Nah, itu nanti kalau ikut pelatihan RK, itu semua bisa beres ya Mas ya?
kalau saya ngomong bisa beres, pasti orang kan banyak yang nggak percaya. Iya. Ya, tapi kita buktikan pada hari ini. Iya. Ya kan, hari ini kan saya sedang di Jakarta nih. Iya. Ada kelas RK mulai tanggal 7 sampai nanti tanggal 12. Sampai tanggal 12. Pagi sore itu full semua. Sampai malam, kan? Mas. Sampai Kemarin malam. Sampai jam 12 kan? malam. Iya, sampai jam 12 malam kan. Berarti di sini kan tingkat efektivitas, keberhasilan dan manfaat para peserta-peserta RK di sini kan berarti tinggi. Iya. Kalau memang pelatihan RK ini tidak ada efek, tidak ada manfaat, ya kan? Pasti paling cuman pelatihan 1, 2, 3 kali, 4 kali selesai. Betul. Tapi kenyataannya, faktanya ketika saya tanya teman-teman yang ber-RK itu di dalam, kebanyakan adalah rekomendasi, Mas. Betul. Rekomendasi dari suaminya, dari istrinya, dari tetangganya, dari temennya, bla 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 kan, seperti Mas Leo merekomendasikan teman-temannya kan gitu kan untuk mengikuti RK. Nah gitu. Nah ini for your info ya teman-teman ya, saya juga udah ikut kelas RK. Jadi RK tuh ada kelasnya, ada RKBE. RKBE itu yang ini nih, yang di bajunya Mas Yunus, Body Energy 360 derajat. Nah sebenarnya 360 derajat ini sebenarnya nama ini nih menarik nih Mas, karena ada angka soalnya. Karena kan saya kan numerologi nih, saya mempelajari numerologi itu kan di dalamnya kan ada banyak angka, karena dianggap kalau di numerologi itu ya, angka itu menjadi simbol. Nah karena dia simbol, dia juga punya makna dan dia juga punya energi. Energi tertentu ya Mas ya, gitu loh. Setiap angka tuh punya makna dan punya energi. Nah boleh tahu nggak Mas Yunus ini kenapa sih mengambil nama tuh Body Energy 360 derajat Mas? Ini belum pernah ada yang menanyakan ini Mas. Belum ya? Ini saya beritahu filosofinya ya teman-teman. Mungkin nanti Mas Leo sebagai praktisi numerologi nanti bisa mengejawantahkan atau menjabarkan ya. Kalau saya sendiri kan versi saya filosofinya ya, bukan sesuai dengan sains kan. Kalau saya filosofi aja kan. Filosofi Kenapa saya kasih nama body energy ini? Body energy ini adalah di mana manusia itu kan bukan benda padat. Ya kan, tapi terdiri dari 5 unsur, gitu kan. Secara garis besar manusia kan terdiri dari 5 unsur kan, ada elemen tanah, elemen air, api, udara dan langit. Kan, gitu. Dan di dalamnya ini, Mas Leo, di dalamnya masing-masing elemen ini itu ada ribuan unsur. Nah, kan unsur kimiawi kan di dalam tubuh kita. Makanya ketika manusia menjalankan, mohon maaf, kenapa di sini di terakhir ini ada kelihatan ya teman-teman, ada kata 360 derajat. Ini saya ambil bahwa lingkaran, simbol lingkaran ini, ini kan 360 derajat Mas. Ketika manusia mau kembali kepada kemanusiaannya, dia akan mendapatkan kesejahteraan, kelimpahan, kerezekian, ketenangan, kedamaian. Kenapa? Karena hakikatnya manusia kembali lagi adalah kaya raya. Sudah ditakdir di dalam plasenta ibu pertiwi. Nah, itu filosofi yang saya ambil dari 360 derajat. Ya, kembali ke hakikatnya. Kembali kepada hakikat. Orang kalau sudah menjalankan RK akan kembali kepada hakikat manusia yang mempunyai kemanusiaan. Kesadaran toh berarti. Iya kan? Kesadaran. Berarti kalau orang punya kesadaran mau menyakiti orang, dipikir 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak jadi kan gitu. Sudah nggak ada rasa nafsu, sudah ada benci, pegel, kan itu sudah kembali. Karena nafsu, benci, pegel, dongkol, mangkel itu kan bukan sifatnya manusia, melainkan sifatnya jin atau partikel api. Makanya saya ambil angka 360 derajat. Dan di samping itu di sini Mas Leo saya menyelipkan di sini itu ada angka 3 dan 6. 3 dan 6 ini saya ambil dari angka 9. 3 tambah 6 sama dengan 9. 9 itu adalah angka terbanyak. Kalau kita punya usaha, kok itu ada angka yang sakral, angka yang tinggi, angka terbanyak, di situ kebanyakan usaha kita itu pasti lancar, jaya. Dan di dalam, menurut saya ya, nanti coba Mas Leo mungkin diterangkan. Saya nggak berani kalau ngomongin, karena ini bukan spek saya ya teman-teman, ini speknya Mas Leo sebagai ahlinya numerologi kan gitu kan. Bagi saya itu angka yang sakral, bagi saya itu ada 3 Mas, yaitu angka 7,
Iya. Angka 8 dan angka 9. Iya. Angka 7 bagi saya adalah angka tertinggi. Iya. Nah, dan 8 adalah angka infinity yang tidak pernah putus, dan angka 9. Nah, di sini saya memakai angka 9 kenapa? Supaya RK ini tidak pernah mati, selalu jaya, selalu banyak pesertanya, Mas. Karena untuk mengembalikan kesadaran kepada hakikat kemanusiaan. Sebenarnya seperti itu sebenarnya. Iya. 360 ya. Nah, ini boleh saya jelaskan ya, Mas ya, dari sisi numerologi ya. Jadi kan kita pernah tahu ya, ada seorang ilmuwan yang luar biasa sekarang terkenal, namanya Nikola Tesla. Nikola Tesla tuh mengatakan kalau kita mau tahu tentang rahasia ilmu semesta, maka Anda harus mengerti yang namanya atau belajar yang namanya energi, vibrasi dan frekuensi. Nah, dia juga mengatakan ya, rahasia semesta itu salah satunya adalah 369, Mas. 369 ini adalah angka-angka yang simbol-simbol semesta. 3 itu kalau dibicara simbol ya, arti lainnya adalah dia bentuknya itu segitiga, Mas. 3 itu segitiga. Segitiga itu kan ada tiga titik. Atas, kiri dan kanan. 3. Gitu ya. Nah, kalau 6 kan 6 itu tuh kotak, Mas. 9 itu tuh bulat. Kotak itu kan ada segitiganya, ada 2. Kotak. Jadi ada segitiga kayak gini kan. Gitu. Nah, kalau bulat itu titiknya tuh ada 9. Maka 9 itu diartikan bulat. Jadi 3 itu segitiga. Kalau 6 itu kotak. Kalau 9 itu bulat, Mas. Paham. Gitu. Nah, jadi 369. Seperti itu. Makanya kenapa makanya saya bertanya ya, setelah saya belajar numerologi nih. Wah, nih Mas Yunus nih luar biasa ya. Sebelum saya belajar numerologi ya, dan Mas Yunus juga kan pasti kan nggak belajar numerologi kan? Tapi sudah tahu mengenai arti dari 369 ini, 360, 3 tambah 6 itu sama 9, Mas. Nah, kalau di numerologi, Mas, artinya 3 itu angka semangat, Mas. Angka semangat, angka optimis, angka namanya orang itu kan segala sesuatu itu kan bisa terjadi itu kan harus ada usahanya, harus ada actionnya, Mas. Nah, 6, Mas, itu angka kekayaan, Mas. Angka uang. 9, Mas, itu angka kesuksesan, Mas. Jadi ketika dia punya usaha, dia mau berusaha, maka dia bisa mendapatkan kekayaan. Nah, ketika dia mendapatkan kekayaan, itu kan berarti stabilitas ekonomi ya, ekonomi stabil. Maka dia bisa berhasil dan bisa menjadi manfaat buat banyak orang, Mas, termasuk diri dia sendiri. Itu tuh paket lengkap. Makanya saya bilang luar biasa nih, 360 derajat. Gitu, Mas. Doa ya berarti ini. Doa itu. Makanya kan kalau mungkin orang lain bisa kan bikin ya body energy doang udah. Bisa aja kan? Bisa. aja body energy. Tapi kalau Mas Yunus body energy 360. Gitu. Itu dapat ilhamnya dari mana itu, Mas? Atau melakukan meditasi atau apa, atau dapat aja? Bukan sih, bukan karena meditasi. Ya karena melihat bahwa kehidupan itu adalah simbolnya bulat, lah gitu aja. Dan 9, Mas, itu memang bulat, Mas, simbolnya. Oh gitu ya? Iya. 9 bulat. 3 itu kan segitiga, 6 itu kan kotak, 9 itu bulat, Mas. 3 tambah 6 itu sama dengan 9, Mas. Pas banget. Iya. Pas banget. Makanya teman-teman ya, buat Anda ya, kalau Anda mau merubah hidup Anda ya, saya sangat sarankan teman-teman di sini itu ikut kelas RK ya, yang paling yang level 1 itu adalah RKBE 360 derajat. RKBE itu panjangnya namanya Relax Coincident Body Energy 360. Nah, nanti dari habis RKBE nanti lanjut ke RK-RUH. Bisa tolong jelaskan, Mas, RK-RUH itu gimana, Mas? RK-RUH itu adalah mungkin selama ini orang itu belum dapat ilmunya ya. Karena berkali-kali saya juga disangkal sih bahwa karma itu tidak bisa dikeluarkan kan gitu kan. Oke, di dunia ini itu ilmu kan berkembang, Mas. Ya kan, ilmu itu berkembang. Kalau orang bilang bahwa karma itu tidak bisa dikeluarkan, hanya bisa dibayar, berarti kan belum ketemu ilmunya. Nah, sedangkan saya udah ketemu ilmunya gitu loh. Jadi RK-RUH itu adalah sebenarnya program yang dimana untuk membersihkan ruh manusia, Mas. Oke, jadi
ada raga, ada ruh ya Mas? Iya, lah sedang RKBE itu, body energy 360 derajat itu adalah RK yang dikhususkan untuk raga, pembersihan raga dari apa? Partikel-partikel api. Karena partikel api itu kalau dikonsumsi di dalam tubuhnya manusia gitu kan, dia akan mengakibatkan sifat sikap yang banyak menyakiti. Api itu kan cenderung kayak egonya tinggi, emosi, gampang marah, makanya gampang cemburu, kecewa, sakit hati gitu. Makanya di salah satu kitabnya teman-teman yang muslim itu kan jelas loh itu ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro, kan jelas kan, wa quduhannas wal hijarah kan gitu kan. Mas Leo nggak ngerti ya? Nggak ngerti. Apa tuh Mas? ini secara Islam ya, secara Islam ya, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman gitu ya. Yang tidak beriman tidak hai kan. Bercanda ya, bercanda kan daripada sepaneng Mas ya kan. Daripada tadi kan sepaneng ya. Ku anfusikum, jagalah dirimu. Wa ahlikum, dan keluargamu, naron, dari api. Wa quduhannas, bahan bakarnya api, annas, manusia, wal hijarah, dan batu. Nah, ayat ini kan menunjukkan bahwa kita itu tidak boleh mempunyai sikap sifat api, penyakit hati. Karena orang yang mangkel dongkol itu kan rasanya panas kan Mas. Makanya bahan bakarnya api itu kenapa? Ini pertanyaannya di ayat ini diberitahukan kenapa kok bahan bakarnya ini kok api, bahan bakarnya manusia itu loh. Kenapa kok bahan bakarnya api kok kenapa kok manusia? Kenapa nggak pertalite pertama kan gitu kan? Kan jelas toh. Nah, ternyata kalau kita lihat, kalau kita riset, setiap detik, setiap menit manusia itu selalu memproduksi partikel api. Nah, itu untuk RKBE-nya. Kalau RK ruh, Mas, RK ruh adalah ilmu untuk mengeluarkan yang namanya karma, atau yang disebut dosa, yang tersimpan di tulang ekor. Oke, tulang ekor berarti di belakang ya? Belakang. Makanya di dalam Islam juga ada hadis, satu-satunya tulang manusia yang tidak bisa hancur ketika dikubur itu adalah tulang ekor. Tulang ekor. Dan semua file kehidupan kita, mulai dari kehidupan yang lalu sampai detik ini, itu adalah filenya ditaruh di tulang ekor, Mas. Nah, ketika pelatihan RK Ruh itu membersihkan yang namanya dosa dan karma yang ada di tulang ekor. Ketika ruh ini bersih, nah ruh itu kan bisa kotor, Mas. Kotornya adalah dari dosa dan karma. Ya kan? Ketika dosa dan karma ini dia keluar, otomatis ruh itu bersih. Lah, ruh itu manfaatnya, kegunaannya apa? Kan ada dua, Mas. Kegunaannya ruh itu adalah yang pertama menghidupi raga. Ya kan? Berarti menghidupi manusia kan? Nah, yang kedua, ruh itu magnet rezeki. Jadi jangan pernah belajar, jangan pernah mengikuti suatu keilmuan yang ngomong tentang magnet rezeki, tapi tidak pernah membahas ruh. Oh gitu ya. Nah, yang kurang dong ya. Ya jelas kurang. Tapi jarang sih Mas kalau di luar makanya sana makanya di spiritual Jawa, di spiritual Jawa, ruh itu adalah talinya jiwa. Talining jiwa, gitu lah bahasa spiritual Jawa. Jiwa itu apa? Keinginan. Setiap manusia itu mempunyai keinginan. Selama masih ruh itu masih berada di dalam tubuh kita, keinginan itu pasti terjadi. Selama ruh itu bersih dari apa? Karma dan dosa. Nah, ruh ketika bersih, Mas, makanya di beberapa kitab suci itu ada dalil innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang dari Tuhan kembali pada Tuhan, yang dari tanah kembali tanah, yang dari Tuhan kembali Tuhan. Itu adalah membuktikan bahwa ruh kita dari Tuhan. Makanya kita harus bersihkan. Kalau ruh kita itu bagian dari Tuhan, otomatis Tuhan itu maha kaya. Ketika maha kaya, lah talinya jiwa ini akhirnya ruh magnet rezeki itu kuat gitu loh. Apa sih bukti bahwa ruh itu magnet rezeki? Mas Leo tahu nggak bukti kalau ruh itu magnet rezeki? Belum tahu. Buktinya, coba Mas Leo kalau ada orang meninggal dunia kasih uang 1 gebok. Nggak mau. Maksudnya nggak bergeming gitu loh. Nggak bergeming kan?
Karena apa? Karena ruhnya ini sudah lepas. Iya. Dari raganya ya. Iya, tali yang menghubungkan jiwa dengan sang kholik, yang menghubungkan raga ini sudah lepas. Oke. Makanya orang meninggal dunia dikasih uang nggak suka, dikasih makan nggak tahu, nggak mau. Karena apa? Magnetnya nggak ada. Iya. Tapi kalau orang masih hidup dikasih rezeki gitu, ya seneng. Karena masih ada magnetnya. Oke. Kan gitu. Nah, di program RK Ruh itu adalah program sebenarnya bukan tingkatan, Mas. Program satu kesatuan. Satu kesatuan ya. Satu kesatuan. Paket lengkap kan gitu kan. Ada RKBE yaitu untuk raga. Ada RK Ruh untuk ruh. Ini kan satu kesatuan. Ruhnya kuat, raganya bersih. Nah, kebanyakan orang-orang kan terjebak pada memperbesar wadah rezeki. Memperbesar wadah rezeki, tapi lupa kalau wadah rezeki ini tidak pernah dibersihkan. Dari apa? Dari partikel api, dari penyakit hati. Iya kan? Sedangkan partikel api, penyakit hati itu adalah partikelnya beda dengan partikel kekayaan. Nah, partikel kekayaan dari apa? Tanah. Semua kekayaan yang ada di dunia ini semuanya rata-rata dari dalam tanah. Iya ya, kayak apa? Emas, berlian, batu bara, nikel, semua ya. Keramik, batu bata, marmer semua ya. Semua dari tanah. Ya. Itulah makanya kita harus bersihkan raga kita dari partikel api. Dalilnya tadi sudah ada kan, banyak di Indonesia kan, paling banyak kan teman-teman yang Muslim. Makanya saya beri dalil seperti itu. Mungkin ada yang menjaskan gitu kan, wah nanti sesat kafir. Ada dalilnya, ya ayyuhal ladina amanu qu anfusikum kan gitu kan. Wa'alaikum naro waquduhan nas wal hijaroh kan gitu kan. Kenapa kok di sini anas dan hijaroh batu? Karena bahan bakarnya neraka itu adalah manusia yang keras kepala. Keras kepala kan. Jadi situ. Jadi RK Ruh itu adalah program di mana memperkuat magnet rezeki. Jadi ikut yang buat bersihin raga itu ikut RKBE. Ya, kalau untuk yang ruhnya itu untuk ikut RK Ruh ya, Mas. Ya, betul. Nah, ini dua paket. Paket lengkap ya ini. Paket lengkap. Tapi boleh ikut satu dulu. Boleh. Tapi mau ikut RK Ruh langsung nggak boleh. Sekalian ya. Kayak saya waktu itu kan ikut sekalian. Sekalian. 1 bulan full ikut semuanya. Sekalian. Gitu ya. Itu full gitu. Oke, jadi setiap orang itu punya karmanya masing-masing ya. Makanya kenapa ada orang itu yang ngalamin, mohon maaf ya, misalkan nasibnya nggak baik, pokoknya usaha gagal terus ditipu orang, dikecewain sama orang, macam-macam ya, Mas ya. Itu bisa jadi memang karena memang dia lagi bayar karma atau karmanya masih ada ya. Karma, manusia membayar karma itu kan di mana file tulang energi karma dan dosa yang berada di tulang ekor sini, Mas Leo ya. Di sini dia naik lewat energi kundalini sini, ya kan, sampai ke otak lagi, dan ke otak masuk alam bawah sadar, dan setelah masuk alam bawah sadar jadi kenyataan. Nah, kenyataan itulah biasanya masalah, kecelakaan, susah, itulah pembayaran karma. Makanya di RK Ruh supaya tidak naik lagi ke alam bawah sadar dan terjadi pada kehidupan, mending dibuang. Nah, bisa Mas dibuang. Di setiap RK Ruh itu saya buktikan bahwa setiap karma yang lepas dari tulang ekor, kan saya bukakan pintunya, itu pasti nanti 1 jam 2 jam akan terasa ngilu di ujung tulang ekor ini. Rasanya ngilu, ya kan, setelah melakukan RK Ruh 1 jam 2 jam terasa ngilu kan. Itu coba dibayangkan, energi karma, energi dosa yang keluar bergesekan terkena sel-sel tulang aja rasanya ke tulang sakit. Bayangkan kalau sampai file itu naik sampai ke kepala, masuk ke alam bawah sadar, terjadi pada kehidupan. Apakah nggak jadi masalah? Ya jelas jadi masalah dong. Daripada jadi masalah, daripada membayar karma nggak enak, mending keluarin. Kan orang kalau bayar karma itu kan kalau dalam kehidupan kan bisa sampai lama itu, lama banget. Mungkin sampai tua kali ya. Apalagi karma-karma yang sifatnya sakit itu kan diobatin, yang nggak berhenti, akhirnya nanti harus bayar lagi. Daripada seperti itu menjalani penderitaan, ya kan, daripada menjalani sebuah prihatin, mending keluarkan aja. Betul, keluarin aja ya. Nah, itu bisa dengan yang namanya, Anda teman-teman bisa ikut ya, yang namanya RK Ruh gitu ya. Nah,
dengar-dengar kan ini kan bicara ya, yang di bajunya atau kaosnya Mas Yunus ini kan kayak portal ya, kayak ada warna-warna biru gitu ya Mas. Oke. Nah ini kalau bicara portal itu bisa dijelaskan gitu Mas? Oh, boleh. Iya. Saya sebenarnya nggak sengaja sih, maksudnya ya. Setelah saya melihat film ya sekitar tahun 2000 berapa ya, 2008 ya, 2007 itu atau 2014 ya, saya lupa ya, nggak usah ngomongin tahunnya. Saya pernah melihat yaitu film Alchemist Full Metal. Ya, Alchemist Full Metal itu adalah film yang menceritakan tentang bisa membuat portal-portal yang bisa keluar masuk ke dimensi lain. Nah di situ kan saya akhirnya terinspirasi kan, kepengen masuk ke dunia alien, dunia masa lalu, masa lampau, dan akhirnya saya belajar Mas Rio tentang ilmu yang namanya alkemis. Ya, ilmu alkemis itu ilmu apa? Ilmu yang disiplin ilmu, sebenarnya ilmu pengetahuan sebenarnya, bukan ilmu gaib. Disiplin ilmu yang mempelajari tentang simbol-simbol alam semesta, ya kan? Dimana ketika orang itu mampu membuat simbol, ya kan, dan menyatukan beberapa simbol-simbol itu dalam satu simbol, dan dia mampu mengaktifkan dengan energi kosmik, itu bisa terbuka portalnya, gitu loh. Jadi ketika portal-portal ini terbuka di dalam diri manusia, otomatis ketika kita melaksanakan laku tirakat, kita akan menarik yang namanya energi kosmik atau energi kosmos. Kita kan makhluk mikrokosmos, Mas. Sedangkan jagat raya ini kan makrokosmos. Kita, tadi saya bilang bahwa manusia terdiri dari 5 elemen. Ada elemen langit, tanah, air, angin, sama api. Nah, ini bisa oksidasi. Oksidasinya energi ini karena manusia tidak mau belajar spiritual. Tapi yang jelasnya spiritual yang benar loh ya. Sehingga manusia terjadilah yang namanya oksidasi. Oksidasi apa? Oksidasi yaitu kehidupan. Kenapa? Ada kata olah rasa yang tadi. Olah rasa itu melibatkan partikel tanah, partikel air yang dimasukkan ke dalam tubuh kita dan diolah untuk menjadi keinginan-keinginan kita. Harapan-harapan kita. Nah, kita sebagai makhluk mikrokosmos, kita harus menyatu dengan makrokosmos untuk menjadi makhluk yang dinamakan makhluk metakosmos. Nah, itu semua hanya bisa lewat portal-portal ilmu alkemis. Makanya orang yang tidak paham tentang portal alkemis ngomong itu portal kekayaan, kalau dari portal nggak kaya, dia itu nggak paham. Itu bukan untuk portal kekayaan, di mana kita memberi energi kosmik itu perlu untuk tubuh kita karena kita punya sukma. Sukma itu butuh makanan. Makanannya adalah apa? Adalah energi. Energi apa? Energi kosmik, energi makrokosmos. Nah, sedangkan makrokosmos itu kan banyak, Mas. Ada unsur A, unsur B, unsur C. Nah, di sini saya portal apa? Di sini portal alkemisnya terdiri dari portal elemen kehidupan, elemen tanah, sama udara, sama air. Saya jadikan satu. Ketika portal alkemis ini ditaruh di baju, di kaos, atau di benda-benda, termasuk di dalam tubuh kita, itu udah otomatis energi kosmik masuk, Mas. Kita sebagai makhluk tinggal olah rasa. Kan di portal itu kan kayak diizinkan kan ya. Kayak kita misalkan masuk ke Ancol gitu loh. Kan harus ada tiketnya. Ada tiket. Harus bayar, ada tiketnya, baru bisa masuk. Nah, itu kan seperti itu ya. Kalau enggak ya portalnya ketutup. Ya kan harus ada tiket masuk, baru portalnya kebuka. Ya kita kayak masuk ke rumah kita. Misalkan kita tinggal di komplek, itu kan ada portal. Ya kan kalau kita memang pemilik daripada rumah yang ada di dalam komplek tersebut, ya bisa keluar masuk nggak ada masalah. Harus ada portalnya nih. Nah, portalnya ini bisa didapatkan di kelas-kelas RK. Betul. Kalau pengalaman saya dan pengamatan saya, Mas, dari semua kelas-kelas pelatihan yang ada di negara kita ya, cuman Mas Yunus doang. Yang pelatihannya itu bahasnya detail, bahasnya juga sains ya, nggak ada yang gaib-gaib. Semuanya bisa dijelaskan dengan ilmiah, ya. Enak, makanya kalau saya kan orangnya logika banget, Mas, sains banget gitu. Jadi belajar begini nih, saya nggak mau sesuatu yang mistis yang nggak bisa dijelaskan gitu.
Tapi sebenarnya saya nggak ngerti sains loh Mas. Saya sebenarnya ceblang-ceblung menurut Mas. Makanya saya bilang Mas Yunus kok bisa menjelaskan dengan baik ya, maksudnya buat orang-orang misalkan orang-orang modern tuh bisa diterima Mas, gampang gitu. Itu saya nggak belajar loh Mas itu. Nggak belajar ya? Saya nggak pernah belajar itu. Kenapa kok bisa? Iya. Karena saya setiap hari meditasi Kron Cakra Mas. Oh iya. Tahu kan meditasi Kron Cakra? Iya. Yang didapat di RK privat. Iya. Nah, itu ilmu laduni. Semua ilmu semua tuh dari semesta dikasih langsung ya. Jadi, kalau mau meditasi itu. Jadi gurunya bukan manusia ya, tapi semesta ini. Langsung semua. Langsung semesta. Nah ini makanya luar biasa. Di RK privat tapi adanya. Ada ya. Adanya di RK privat. Okay. Dan orang-orang yang sudah sering melakukan meditasi Kron Cakra itu akan sering mengucapkan Oke. Oh iya. Itu berarti kan dia dapat jawaban. Dapat jawaban. Dari solusi. setiap pertanyaan yang ada di dalam. Saya yakin setiap manusia itu pasti mempunyai pertanyaan yang mustahil, ya kan? Iya. Ada Tuhan. Tuhan ada di mana sih? Betul. Tuhan yang menciptakan siapa sih? Iya. Kan gitu kan? Iya. Nah, itu semua akan terjawab ketika manusia mau mengaktifkan yang namanya cakra ke-8. Cakra itu nggak 7 loh ya. Iya. Ada 8. Coba disebutkan Mas, bisa Mas. Kan total kan ada kata Mas Yunus kan bilang ada 8. Iya, yang utama lah ya. Mungkin Mas Rio taunya 7 gitu. 7 ya. 7 ya. Saya 8 Mas. Apa aja Mas? Nanti bisa 9 juga. Bisa 9 juga banyak ya. Okay. Enggak, 8 Mas ya. 8. Ada cakra dasar ya, solar plexus ini ya 1. Iya. Ada cakra seks. Iya. Ada cakra pusar. Iya. Ada cakra jantung. Betul. Ada cakra tenggorokan. Iya. Ada cakra ajna. Iya. Dan ada cakra mahkota. 7 kan? 7 iya. Di atasnya cakra ajna ini ada namanya cakra bunga lotus. Oh, jadi cakra mahkota sama cakra bunga Lotus beda sebenarnya, beda. Okay. Kalau cakra mahkota kan berada di otak kita, di dalam kita. Tapi cakra bunga lotus itu di atas sini. Oh. Makanya meditasi Kron Cakra itu adalah meditasi untuk mengaktifkan cakra mahkota sebenarnya. Okay. Ya, ketika cakra mahkota ini sudah muncul yang namanya energi, ya kan? Biasanya orang-orang rasanya seperti ada pusaran angin ingin dijebol, gitu ya. Muter-muter. Itu ketika menjebol gini, dia akan memekarkan bunga lotus yang ada di atas kita. Bunga lotus itu bunga apa? Bunga pengetahuan. Iya. Makanya kenapa orang-orang yang sudah sering melakukan meditasi Kron Cakra ini cerdasnya luar biasa tanpa belajar. Iya. Termasuk saya ini ceblang-ceblung Mas, nggak pernah membaca, nggak pernah tahu sains-sainan, nggak pernah Mas. Terus ngomongin ngawur, cacuk-cacuk barang ngono kae. Tapi orang-orang yang murid-murid yang di kelas RK ya itu orang-orang hebat semua loh. Ada yang profesor lah, ada yang pengusaha lah, ada yang pebisnis lah. Terus ada juga banyak orang-orang yang ikut kelas RK ya, maksudnya peserta ya. Itu banyak juga yang datangnya dari luar negeri, bayangkan. Iya, kalau besok itu dari Malaysia 2. Iya, yang waktu saya datangnya di kelas RK itu ada yang dari Prancis, dari Eropa. Dari Eropa ya. Ya, terus. Jadi cakra setiap manusia itu punya bunga lotus, Mas. Cakra ke-8 atau cakra bunga lotus itu. Tapi sayangnya dia mingkup itu ya. Belum mekar kuncup, gitu kan. Masih kuncup kan. Nah, kuncup ini butuh pupuk ya. Lah pupuknya dari apa? Dari gland pineal. Lah gland pineal itu kan beradanya di tengah-tengah antara otak kita, yaitu itu wilayahnya cakra mahkota. Iya. Ya kan. Ketika cakra mahkota ini dia sudah aktif, dia kan akan melebarkan energi toh. Lah energi ini sebagai pupuk untuk bunga lotus dia mekar. Ketika bunga lotus ini mekar, laduni. Laduni itu adalah satu ilmu yang tidak belajar tapi bisa dan tahu. Saya orangnya nggak pernah belajar, Mas. Orangnya wis ngono kae, wis wah ngono kae. Ngomong ya sakarepe dhewe mbuh lara ati, mbuh ora wis ora ngurus kan gitu kan. Kalau lara ati, sakit hati ya berarti dia mentransfer pahala ke saya kan gitu. Gampang toh? Betul. Iya. Seperti itu. Jadi cakra ke-8 itu adalah cakra bunga lotus. Ya, mengaktifkan ya bunga lotus ya. Oke, jadi belajar tanpa belajar gitu ya. Ke guru-guru bisa tanpa belajar. Jadi downloadnya itu dari semesta, mendownload dari semesta. Nah itu belajarnya di kelas yang mana Mas? Di RK privat atau RK privat? RK privat. RK privat di situ. Jadi gini Mas, jadi dari RKBE Body Energy 360 itu juga memang sudah ya, setiap peserta itu juga sudah diberikan portal ya setiap orang. Sudah. Iya. Sampai di RK Laku kan tak portal Mas ini. Iya, dari RKBE kasih portal, RK RU dikasih portal.
privat portal komplit kan. Komplit ya. RK Laku juga dikasih komplit semuanya. Portal-portal itu adalah simbol ya, simbol-simbol semesta yang bisa untuk membuka akses antara makrokosmos dengan mikrokosmos supaya energinya masuk ke tubuh kita. Betul. Karena kita itu tidak hanya punya raga. Kalau raga kan makanannya gampang, tinggal pesan ke resto makan kan gitu kan. Kalau sukma kan gitu kan. Sukma itu kan butuh makan. Makanya apa? Butuh pintu untuk apa? Masuk ke tubuh kita, energi kosmik itu gitu loh. Akses ya. Akses. Jadi kalau secara dunia gitu ya, kalau kita misalkan mau ke Dufan, mau ke Ancol, mau ke tempat-tempat yang penting, itu kan harus ada aksesnya. Ya, harus ada akses ya secara nyata gitu ya. Nah, itu namanya portal. Nah, ini juga sama. Ya seperti film Doctor Strange gitu ya. Terus film apa itu Korea yang sama lihat itu? Ya, namanya Alchemy Soul namanya. Alchemy Soul gitu kan. Nah, keren loh itu. Bahkan saya kan juga tidak hanya mempelajari simbol ini aja, Mas. Saya juga mempelajari bagaimana dulu sempat fokus belajar mau menghidupkan orang mati juga, Mas, sebenarnya. Iya. Jadi ada burung mati gitu kan. Tak simbol kehidupan ya. Simbolnya kehidupan kan bentuknya seperti ini. Seperti tapal kuda seperti ini. Itu saya simbol, tak kasih energi. Itu bisa bergerak sedikit tapi gagal. Itu butuh energi, butuh perpaduan banyak simbol-simbol itu jadikan satu. Nah, terus disimbolkan di suatu benda. Nah, kalau di Alchemist Full Metal itu kan di film itu kan di mana alkemis itu dibuat untuk menjadikan batu sebagai emas. Karena kalau di film Alchemist, nah makanya semua di dunia ini ada simbolnya. Kalau orang mengerti dan mampu mengaktifkan, itu mudah banget itu. Hidup itu mudah banget, nggak sulit. Dan jangan pikir gini ya teman-teman ya, oh ini kan dari film gitu. Justru film itu tuh dari kisah nyata kebanyakan. Orang bisa bikin film. Dari adanya fakta, adanya nyata kan. Coba kalau orang nggak pernah lihat pocong, bisa nggak buat film pocong? Kan nggak mungkin. Logikanya gimana? Coba pikirkan segala sesuatu yang di dunia ini belum ada. Kan nggak bisa, Mas. Dan orang membuat film itu karena memang sudah ada kan gitu. Kan gitu. Dan saya orang yang suka melihat film anime. Oke. Nah, Mas, perbedaannya Mas antara RKBE, RK-RUS udah tahu ya. Nah, sama RK privat nih Mas, ini gimana Mas? Ini gabungan semuanya atau gimana Mas? RKBE dan RK privat itu adalah gabungan dari RKBE dan RK-RUH. Cuman portalnya yang kita berikan berbeda. Portalnya itu lebih lengkap. Kalau portal alkemis yang kita berikan di RKBE itu hanya simbol elemen uang saja. Tapi kalau di RK privat itu yang kita semua simbol-simbol itu saya kasihkan, itu satu bedanya. Yang kedua, RK privat itu saya membersihkan semua cakra. Jadi cakra kan manusia kan tersumbat, Mas. Cakra dasar, cakra seks sama cakra vasus, rata-rata energi kan dia ngumpul di sini. Nggak bisa naik ke sini. Nah, itu kalau di RK privat itu saya ambil penyumbatnya. Jadi sehingga dia bisa ngalir ke sini. Lancar ya. Lancar ke sini. Makanya di bukunya Joe Dispenza itu Becoming Supernatural kan diterangkan. Ketika energi itu macet di 3 cakra terendah, itu akan terjadi beragam masalah. Nah, kenapa kok bisa macet? Karena ada sumbatan. Nah, itu tak bersihkan, Mas. Kalau di RKBE, ya biar dibersihkan sendiri, gitu loh. Nah, itu seperti itu. Terus tak buatkan juga namanya portal alkemis di atas bunga lotus ini. Kalau di RK di RK privat itu. Jadi gunanya untuk apa? Untuk nanti dia mengambil partikel-partikel takdirnya dia dimasukkan ke tubuh, gitu kan? Dan diolah nanti. Kalau di RKBE ya menyerap sendiri gitu loh. Menyerap sendiri dan diolah kan gitu. Kalau di RK privat saya bantu semuanya ya. Jadi itu paket lebih lengkap lagi ya Mas ya. Lebih lengkap, lebih bagus. Ya RKBE juga bagus kan gitu. Ini nih ya. Ini kan Mas Yunus ini kan lagi ada di Jakarta. Beliau ini ada di Jakarta ini karena memang ada kelas-kelas, ada pelatihan ya. RK privat aja sampai 2 sesi ya Mas ya. 2 sesi. RK privat 2 sesi, RKBE 2 sesi.
RK Ruh 1 sesi, RK Budi 1 sesi. Iya. Jadi RK privat ini bukan berarti satu kelas itu 1 orang, enggak. Enggak. Ya. Tetap 25. Image-nya itu kan privat itu kan itu 1 orang. 1 orang ya. Nah. Ini satu kelas itu ada 25 orang ya. Nah, kalau RK privat 1 orang, nanti kalau yang privat cantik bahaya. Iya, iya. Iya, iya. Nah, RK privat di Jakarta ini ada 2 sesi. Gitu ya. Masing-masing 25. Kalau kemarin 26. Karena ada yang minta diselip-selipin. Oh gitu. Ya, makanya Mas Yunus nih ya, stamina itu luar biasa, Mas. Dengan apa ya? Dengan apa ya? Dengan waktunya yang padat begini ya, itu luar biasa, Mas. Nggak semua pembicara itu punya kemampuan seperti itu, Mas. Bukan hanya kemampuan bicara ya, tapi ketahanan tubuh ya. Itu luar biasa. Gampang, selama tubuh kita itu berportal ini, iya. Otomatis kita itu sehat. Maksudnya kita kuat gitu loh. Iya. Kita kuat karena apa? Kita selalu makan energi kosmik toh. Iya. Energi kosmos itu masuk. Energi dari semesta ya. Ya, iya. Itu. Oke, nah itu di RK privat ada apa lagi, Mas? Tambahannya, Mas? Tambahnya yang tidak ada di RKBE atau di RK Ruh. Tambahnya ada namanya past life regression. Oke. Atau biasanya sering saya menyebut itu adalah reinkarnasi healing. Jadi kita past life-nya tidak seperti orang-orang kan, kita lari ke zaman masa lalu gitu kan, tahu kalau kita itu seorang raja gitu kan, seorang paling ngapain. Sekarang past life-nya adalah seorang raja tapi sekarang hidupnya susah, ngapain? Kan nggak ada manfaatnya, Mas, itu. Ya, reinkarnasi healing yang saya berikan itu ketika past life itu melihat manusia itu lebih ketika mau mati, Mas, mau menghadapi yang namanya kematian. Iya. Karena ketika manusia mau menghadapi kematian itu, ketika rasa kematian itu dibawa ketika mati, itu akan terasa ketika orang itu hidup lagi, Mas. Dan itu tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan pakai yang namanya reinkarnasi healing. Reinkarnasi healing. Makanya di dalam Islam itu disuruh mati meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin tidak hanya Islam sih, semuanya juga disuruh mati dalam. Apa itu, Mas, artinya? Husnul khotimah itu adalah, husnul itu adalah baik, khotimah itu katam, selesai. Berarti benar-benar mati tidak membawa dunia. Berarti mati benar-benar membawa keikhlasan. Kebanyakan orang meninggal dunia kecelakaan, dibunuh, gitu kan? Atau sakit, atau sedang miskin, gitu kan? Sedang anaknya belum sukses, masih punya beban. Itu kan rata-rata orang mati membawa kan nggak ikhlas, Mas. Sehingga ketika dalam keadaan seperti itu, ketika orang miskin nih misalnya, mati dalam keadaan miskin, dia nanti lahir akan miskin lagi, Mas. Iya ya. Dan dia ketika miskin di situ, kenapa bisa miskin lagi? Karena membawa rasa kemiskinan itu sampai pada tahap kematian dia. Sehingga dia akan lahir lagi dalam keadaan miskin nanti. Banyak sekali, Mas, ada ya namanya saya skip ya namanya ya, orang mana ini, orang Bandung ya, Bandung. Dia ikut pelatihan privat di Kediri. Dia tuh suka itu, Mas, stres. Stres itu apa ya? Kayak uring-uringan stres gitu, Mas. Berhari-hari. Nah, padahal sudah dibawa ke dokter, katanya nggak ada penyakit. Oh, mungkin namanya anxiety kali ya? Mungkin, saya nggak tahu bahasanya. Dibawa ke paranormal, depresi, katanya. Gitu ya? Depresi. Ya. Mood disorder, kan gitu kan. Betul. Dia sudah nikah 7 tahun nggak punya anak, Mas. Dia dipaksa oleh orang tuanya untuk ikut RK, akhirnya ikut RK ke Kediri, ya kan? Dia itu orang yang nggak percaya dengan meditasi yang namanya reinkarnasi healing ini. Dia justru malah orang pertama kali yang berhasil, Mas. Dia langsung buka, dia bangun dari meditasinya reinkarnasi healing itu, dia buka pintu lari, Mas. Tak kejar, Mas. Tak kejar, dia ngos-ngosan. Tak tanya, kenapa, Mas? Saya melihat diri saya di film itu sedang duduk di mobil bagian belakang, terus joknya buka, setelah itu saya jatuh, kepala saya dilindas, Mas. Das. Makanya di kehidupan hari ini, kehidupan kemarin, dia mudah stres, dia depresi, dan alhamdulillahnya
sembuh dan sekarang di tahun ke-8 ini punya anak, Mas. Wah, luar biasa. Kan orang depresi kan otomatis sel spermanya kan lemah kan, nggak bisa membuai apa namanya sel telur kan. Ya, karena dia sekarang sudah tenang, sudah damai, kualitas spermanya kan bagus, akhirnya bisa membuai sel telur dan sekarang punya anak, Mas. Sembuh. Itu reinkarnasi healing yang ada di RK privat. Jadi bukan kita melihat dulu, oh saya raja. Kebanyakan orang semuanya melihat reinkarnasinya raja semua, terus sekarang kok kere, kok jahat kan gitu kan. Wah itu halusinasi soto itu, Mas. Betul. Makanya jadi gini, buat teman-teman juga ya, buat Anda yang percaya ya dengan yang namanya past life atau reinkarnasi, teman-teman ketika Anda sudah tahu ya past life Anda seperti apa, tahu aja tuh sebenarnya nggak cukup ya, nggak cukup untuk bisa merubah kehidupan Anda jadi lebih baik di kehidupan sekarang. Nah, selain sudah tahu, Anda juga harus ada ya solusinya bagaimana bisa merubah kehidupan Anda jadi lebih baik setelah Anda sudah tahu past life Anda, seperti itu. Sebenarnya di numerologi produk saya kan ada nih namanya The Secret of Karmic and Past Life. Nah, di produknya saya itu juga sama, Mas Yunus. Jadi kita bisa saling melengkapi ya, Mas. Sangat bisa. Nah, karena sains banget deh, Mas. Saya kan gaib banget katanya. Mas, tapi gini, Mas. Paranoid banget katanya. Kalau kita bicara gaib ya, gaib itu menurut saya adalah sains yang tertunda, Mas. Betul. Itu gaib itu kan maknanya kan tertutup kan, belum ketemu kan. Kalau sudah ketemu kan nggak gaib. Betul, jadi sains. Nah, jadi gini teman-teman ya. Jadi kalau di produk saya namanya Koko Numerologi, namanya The Secret of Karmic and Past Life, itu ada tuh. Kita bisa tahu tuh. Jadi dari nama, jam, tanggal, bulan, tahun lahir itu ketahuan. Ya, dulunya Anda itu pernah menjadi apa dan pernah menjadi siapa, dan juga apa pengaruhnya. Makanya itu bisa ketahuan. Nah, tapi ini bisa digabung nih solusinya biar beresin kan, Mas? Ya, itu ada di namanya RK privat. Ada namanya past life regression atau reinkarnasi healing ya. Makanya bedanya di saya itu reinkarnasi healing itu hanya melihat ketika mau mati aja, Mas, intinya. Ketika mau mati ya. Ketika proses kematian. Mas, itu kan Mas Leo kan juga ketika past life berhasil karena mau mati juga dulu. Betul. Pas mati itu juga kan. Nah, karena rasa mati itu dibawa pada kehidupan lagi. Makanya kalau di agama Islam dituntut untuk mati husnul khotimah, mati dalam keadaan benar-benar selesai. Saya seumur-umur, Mas ya, ikut pelatihan A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Baru ikut yang RK privat ini nih, yang saya bisa melihat past life saya dengan jelas dan langsung beres, Mas. Gitu. Langsung beres. Bukan melihat dulu saya jadi orang kaya, orang raja dari Pate. Enggak, bukan lihat itu. Untuk melihat prosesi matinya itu bagaimana gitu loh. Supaya kalau sudah kelihatan itu dihapus. Ketika sudah dihapus itu tidak akan terjadi lagi pada kehidupan ini gitu loh. Bisa sembuh penyakitnya kan gitu. Makanya kayak di film itu Inside Out itu. Mas, mau nanya Mas, itu pelatihan RKBE, RK RU itu sama RK privat itu ada di mana aja, Mas? Kalau RKBE hampir semua kota besar ya. Semua kota besar ya. Tapi kalau RK privat hanya ada di 3 kota aja. Di kota Kediri, kota Bali, dan di kota Jakarta. Kembali ke Diri. Habis itu Jakarta. Nah. Dan Bali, Denpasar itu ya. Balinya di Denpasar bisa. Kalau ada di Denpasar berarti Denpasar. Kalau di Pemutaran. Dibagi 2 pokoknya kalau di Bali itu. Denpasar biasanya 1 tahun sekali. Kalau Pemutaran itu 2 kali. Nah, Mas, lanjut lagi, Mas. Ada kelas RK lagi nih. Namanya RK Laku, Mas. Nah, itu apa, Mas? RK Laku itu isinya adalah RK Fast. RK Fast itu adalah RK cepat. RK percepatan ya. RK percepatan yang di situ juga meditasinya berbeda-beda. Jadi sebelum penurunan gelombang otaknya itu beda dengan penurunan gelombang otak, melainkan gabungan dari 5 meditasi, 5 jenis meditasi gitu kan. Nah, dan juga ada yang namanya meditasi berjalan untuk memproduksi hormon oksitosin. Dan ada juga apa namanya kita naik ke gunung. Naik ke bukit ya, bukan gunung ya. Kita di sana berdoa dan merituali benda-benda berharga kita, termasuk uang dan lain, supaya menarik, Mas. Supaya ketika uang ini kita doain untuk menarik uang-uang
Kan nggak usah susah-susah kerja ngono maksudnya. Iya. Untuk uang teko dhewe kayak Mbak Devi kan, duitnya teko dhewe padahal ibu rumah tangga kan. Gitu kan. Iya. Ya, nah itu. Dan banyak teman juga yang lain. Banyak. Oke. Nah, itu ya itulah gambarannya. Pokoknya asik lah. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam ya. Kalau RK privat Mas? 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Dan satu lagi kalau di RK Laku itu nanti ada Mas Leo ya. Iya. Mas Leo untuk bahas numerologi. Mulai RK Laku Oktober ya teman-teman. Itu yang isi Mas Leo ya. Yang ada. Kalau dulu kan saya isi digital marketing nih. Saya pikir-pikir kok nggak nyambung ya. Ini spiritual sama digital marketing kan nggak nyambung ya. Iya. Nah, akhirnya saya berhubung Mas Leo sudah punya ilmu itu, ya udah saya geret ke sini gitu loh. Iya, Kan dikit-dikit nyambung kan. Iya, nyambung. Nah, gitu. Oke, sip Mas. Nah, oke, kita lanjut lagi Mas. Kalau kita bicara Mas ya, berarti kan manusia itu sejatinya adalah sudah kaya, sudah kaya raya, diberikan semua kebutuhan-kebutuhan kita di dunia. Iya, tapi ternyata Mas banyak kan orang-orang yang masih susah, masih miskin. Itu tuh makanya ini Plasentanya bocor. plasenta bocor maksud gimana Mas? Kan tadi hidup di 2 plasenta. Lah plasentanya itu kan bocor. Lah bocor itu karena sikap sifat kita. Sikap sifat kita menyakiti orang lain, kita dendam orang lain, kita memakan hak orang lain. Iya. Itu kan bocor. Makanya kan ada Pak Ustadz bilang, Kiai bilang, jangan ngibahin orang, jangan menyakiti orang, nanti pahalamu pindah. Pahala pindah itu beneran loh itu. Saya dapat ilmu itu bukan nggak sengaja juga Mas. Karena saya dari kecil, dari sampai dewasa ini, hidup saya kan penuh cacian, hinaan, dan fitnah. Ya kan, karena orang nggak punya, kan? Karena saya paham, oh ternyata saya nggak bekerja dapat uang, gitu loh. Ini apa? Hanya saya cari, ketemu Mas. Oh karena saya sering dihina oleh orang sekampung. Kan gitu. Nah, setelah saya pelajari secara ilmu agama dan sayanya, oh ternyata secara fisika kuantum partikel itu bisa pindah, gitu kan? Nah, di situ akhirnya saya perluas, Mas, supaya saya dibenci yang satu kampung ini bagaimana saya dibenci satu kecamatan. Akhirnya malah makin ini ya? Iya, akhirnya saya membuat diri saya terimage kafir sesat, Mas. Ya kan? Bayangkan satu orang, ya kan, itu mentransfer pahalanya terus-terusan ke saya. Sekarang dalam satu kampung, satu kecamatan, itu ada berapa kakak, berapa ribu orang, Mas. Itu banyak. Semuanya ngomongin saya sesat lah, kafir lah, kurang ajar lah, penipu dan lain-lain. Ya kan, oh itu sesat itu dia kan gitu kan. Kalau kita nggak tahu kan kita ikhlas banget toh. Wah, tanpa disadari dia itu mentransfer pahalanya ke kita. Sebenarnya rugi mereka ya? Ya sangat rugi. Makanya di agama nggak boleh gibah, nggak boleh menyakiti, nggak boleh apa namanya bully. Karena apa? Pahalanya pindah. Itu beneran. Itu kan ilmu yang dipakai artis juga. Ketika dalam keadaan artis gini membuat sensasi. Ketika membuat sensasi, akhirnya apa? Dia gini lagi dan dapat energi dari orang. Energi pahala dari orang-orang. Pahala itu dalamnya tuh energi kan. Makanya hari ini saya heboh-heboh gitu ya. Hari ini saya dirasani oleh orang-orang ya kan, entah itu orang yang saya nggak tahu, nggak kenal. Itu sebenarnya dia rugi sebenarnya. Karena apa? Dia mentransfer pahalanya. Makanya saya tambah kaya sekarang, Mas. Sekarang saya tambah lagi usaha perkambingan, kan? Permitraan, satu mitra 90 juta kan gitu. Wah, kan. Mas Yunus mah bisnisnya banyak ya. Karena apa? Itu adalah hasil semua lagi. Itu adalah manifestasi dari partikelnya takdir orang-orang yang pindah ke saya. Makanya kalau bisa Mas Leo buat heboh. Buat heboh ya. Tapi buat hebohnya jangan yang menyakiti orang loh ya, jangan merugikan. Intinya buat heboh yang dimana orang itu membuli kita, ngerasani apa sih ngerasani itu? Bully, ngerasani, gibahin kita. Dan kita yang penting saran. Kaget saya. Lali aku. Dan membuli dan apa namanya itu sebenarnya rugi gitu lah. Itu seperti itu.
Asik toh. Buat heboh aja Mas. Tapi kalau Mas Leo kan yang cepet buat heboh itu adalah teman-teman yang muslim sebenarnya. Teman-teman muslim nyalain dupa gitu kan pasti sudah disesatkan kan? Iya. Iya. Tapi kalau Mas Leo buat heboh kayaknya sulit deh. Iya. Sensasinya apa kan gitu. Mau kafir kan sudah kafir sendiri. Auto kafir gitu ya. Auto kafir. Kafir itu kaum berpikir loh ya teman-teman, jangan negatif loh ya. Itu kaum berpikir ya, bukan jangan negatif ya. Mereka kan berpikir lah, po ya Yunus kok nyembah Doraemon kan gitu kan. Berarti kan mereka berpikir tau kan gitu. Iya. Gitu. Itu sejatinya mereka itu mentransfer Mas. Betul ya. Mas, itu mentransfer. Kalau ada nih Mas, misalkan ada orang yang dia punya banyak duit, kita tahu sendiri ya, dia melakukan banyak kejahatan, melakukan banyak penipuan, dan dia bisa kaya Mas. Itu gimana tuh Mas? Iya. Kayak orang-orang kayak gitu. Tapi dia kaya loh Mas. Iya. Tapi coba dilihat, yang namanya kaya itu bukan hanya sekedar fisik ya, tapi kaya itu sebenarnya adalah di sini loh. Kita tenang, damai, santai. Tapi coba tanya di hati kecil mereka yang mereka uangnya hasil korupsi, memakan hak lain, merampok, dan pasti mereka itu ada was-was. Mereka nggak bahagia sebenarnya, Mas. Kaya itu adalah ketika kita mempunyai harta benda dan kita itu bahagia, bukan pura-pura bahagia. Wong punya hutang aja pura-pura bahagia kok kelihatannya naik Pajero gitu kan. Iya. Panas jobon jero kan itu kan. Apa tuh? Ya luarnya panas, dalamnya juga panas karena nyicil. Oh nyicil. Itu aja yang nggak korupsi, yang nggak merampas hak orang lain. Nyicil aja bisa begitu ya. Nggak bahagia, itu adalah miliknya toh. Orang lain ya. Itu kan haknya toh. Iya. Tapi kan nggak bahagia karena punya cicilan. Iya, benar. Bayangkan kalau itu haknya orang lain, hasil nyolong, merampok, korupsi dan lain-lain. Tanya mereka yang korupsi, nggak bahagia dan ujung-ujungnya pasti dia nanti kena karma. Dan hartanya habis. Iya. Habis pasti, nggak mungkin enggak. Karena semestinya ya. Iya. Keren. Makanya ini loh Mas, agak membingungkan ya. Indonesia ini kan negara kita ini kan negara yang ya semuanya beragama lah, ya mayoritas ya Mas ya. Tapi kalau bicara tingkat korupsinya itu tinggi juga. Bagus gitu. Mas, bagus ya. Biar nanti mereka kan nggak sadar kalau mereka itu nanti meninggal dunia, mati itu reinkarnasi jadi, kalau nggak jadi siluman ya pasti jadi hewan semua. Loh iya beneran loh Mas. Koruptor itu matinya itu ketika reinkarnasi pasti jadi siluman, kalau nggak jadi siluman pasti jadi hewan. Itu pasti, nggak mungkin enggak. Karena mereka memakan hak orang lain. Hak orang lain, dan ketika meminta maaf gimana caranya? Nggak bisa. Udah nggak bisa. Reinkarnasi itu ada. Dia harus menjalani ininya ya. Saya sering kok Mas, saya sering komunikasi dengan hewan, sering Mas. Oke. Mereka kenapa kenapa kamu jadi hewan hari ini? Iya, karena saya berbuat kesalahan di hidup saya dulu seperti ini. Rata-rata kebanyakan memakan hak orang lain Mas. Rata-rata ya. Iya, itu rata-rata seperti itu. Nah, mereka korupsi kan nggak tahu Mas. Iya. Dan mereka semua beragama loh Mas. Iya. Iya, nggak tahu agamanya ini abal-abal, agamanya dia maksudnya. Iya. Dia beragamanya itu serius enggak. Tapi kalau dia beragamanya bagus, ya nggak mungkin dia akan korupsi kan gitu kan. Iya, betul. Karena dia nggak bagus saja dalam beragama, makanya dia korupsi. Tapi sebenarnya gini Mas, yang penting tuh kalau hati kita ya, olah rasa kita tuh tenang, kita baik, semua segala macam. Itulah. Lagi podcast. Ada yang datang ya, nggak apa-apa. Iya. Karena ini apa? Ngobrol. Iya, kalau ketemu gitu ya. Nggak apa-apa. Kaget juga. Oke. Mas, jadi gini, sebenarnya untuk kita jadi kaya raya kembali pada hakikat itu sebenarnya simpel ya Mas ya? Simpel banget. Yang penting hatinya dulu nih ya. Yang penting tenang, santai, damai. Ketika hati kita senang, ketika kita itu tenang, kita santai, kita damai, kita bahagia, di situ otomatis partikel tanah yang paling dominan di dalam
tubuh kita, Iya. sehingga akan menarik partikel-partikel tanah yang ada di luar kita. Lah partikel tanah di luar kita itu apa? Uang. Oke. Tapi tetap ya Mas ya, orang itu juga harus ada kerjanya ya. Ya kerja kan gini, kalau di dalam agama itu kerja untuk ibadah, Mas. Kerja untuk ibadah. Uang itu datangnya bukan karena bekerja itu ibadah. Oke. Nah, kebanyakan orang-orang salah niat. Udah melenceng kemana-mana. Melenceng. Sudah jelas-jelas bahwa kerja itu adalah ibadah, tapi kebanyakan orang kerja untuk mencari duit, mencari uang yang nggak dapat. Kerja itu harus ibadah. Lah duitnya dari mana? Sudah disiapkan oleh Tuhan. Gini Mas, ini kan hal yang baru ya. Kerja itu untuk ibadah itu maksudnya gimana Mas? Ya Maksudnya kerja kita kerja aja. Kerja kayak biasa, udah biasa aja gitu. Biasa aja. Kalau di dalam agama Islam loh Mas ya, kerja itu adalah ibadah. Makanya orang yang kerjanya niatnya untuk mencari uang itu malah nggak dapat uang, dapat capek, dapat hutang. Makanya harus diturunkan niatnya, dibenarkan niatnya untuk ibadah lah. Uang itu bagaimana bisa datang dalam diri kita? Kita tenang, kita santai, kita damai. Itu malah duit datang ya. Malah duit datang. Duit datang, rezeki datang, betul. Keberuntungan datang, tercukupi semuanya ya. Oh gitu ya. Santai. Ini penjelasannya ya. Orang-orang di luar itu kan harus kerja gitu kan, kerja keras segala macam kan, baru dapat duit. Kalau bisa kayak kuda gitu ya kan. Karena mereka nggak memahami hakikat tadi, Mas. Hakikat kekayaan itu seperti apa gitu loh. Iya. Kalau mereka memahami hakikat kekayaan, mereka nggak usah bekerja yang sangat-sangat berambisi. Yang penting kita bisa olah rasa, kita banyak partikel tanah dalam tubuh kita tenang, kita kaya, Mas. Iya. Nyatanya saya di rumah itu cuman pakaian cekak, ngalor ngidul ngetan ngulon kan gitu kan, tapi ya alhamdulillah semuanya jalan. Maksudnya sarungan gitu. Ya. Iya. Sarungan kan gitu kan. Iya. Dan satu lagi, kenapa manusia harus bekerja supaya tidak dijustifikasi oleh tetangga kita itu, Mas, melihara tuyul sama babi ngepet ya Mas. Iya. Karena apa? Kan kita uangnya banyak, Mas. Iya. Tapi kok nggak pernah kerja kan gitu kan. Iya. Nah, menimbulkan fitnah kan. Iya, betul. Makanya ya kita kelihatan biar kayak bekerja lah kan gitu kan. Ada kerjaan gitu. Ada kerjaan kan gitu. Kalau di desa seperti itu, Mas. Iya. Kalau di kota kan enggak. Enggak. Kalau di desa gitu. Makanya saya ya kelihatan sibuk lah kan gitu kan. Gitu. Nah, oke teman-teman ya. Teman-teman buat Anda yang memang lagi ada sudah berdoa kesana kemari dan Anda pengen merubah kehidupan Anda bisa ikut kelas-kelas RK ya. Nanti kelas-kelas RK-nya nanti saya akan tampilkan ya. Nanti saya akan tampilkan di caption di video ini, nanti saya akan tampilkan. Nah, nanti Anda bisa ikut ya kelas-kelas RK yang ada di kota-kota terdekat Anda, teman-teman ya. Oke, itu aja Mas. Ada tambahan nggak Mas? Ya, buat kita semua. Tambahan saya itu adalah kata-kata bijak aja ya. Yes. Biar kayak sok bijak Pak. Ya kan? Kan biasanya nggak pernah mengeluarkan kata bijak ya. Kalau kau mau dirahmati oleh Tuhan, rahmati dulu makhluk-makhluknya Tuhan. Nah itu aja. Gitu ya. Dalam tuh Mas. Ya, Tuhan itu kan memberikan rahmat tidak serta-merta langsung diberikan. Ya, Tuhan itu memberikan rahmat ketika manusia itu sudah mampu merahmati makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Kan gitu, selain diri kita. Rahmat itu apa? Cinta kasih. Cinta kasih. Iya. Oke. Memanusiakan manusia, memanusiakan makhluk yang lain juga. Makanya pesan saya kepada teman-teman, rahmati, kalau engkau mau dirahmati oleh Tuhan, rahmati dahulu makhluk-makhluk Tuhan, maka engkau akan mendapatkan rahmatnya. Oke, sip. Ya, terima kasih Mas Yunus. Siap, ya, sama-sama. Untuk wejangannya, ya. Siap, sama-sama. Sharing-sharingnya. Terima kasih juga buat teman-teman. Teman-teman, ingat ya, Anda harus subscribe, Anda harus like juga, dan kasih komen-komen yang positif ya, teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya ya. See you.